Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, saya Ade Justina dan rekan saya Anto Risaldi akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Metode pengumpulan data. Menurut Saldana 2011, beberapa studi penelitian kualitatif hanya menggunakan satu metode pengumpulan data, seperti mewawancarai peserta. Karena sejarah pribadi dan pandangan dunia individu akan menjawab pertanyaan peneliti dengan baik. Studi lain akan memasukkan setidaknya 3 metode berbeda, seperti wawancara, observasi partisipan, dan survei tertulis, untuk mengumpulkan spektrum yang lebih luas dari bukti dan perspektif untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri dari suatu analisis. Dalam metode pengumpulan data, yang paling sering digunakan oleh peneliti kualitatif, yang pertama adalah mewawancarai peserta, yang kedua pengamatan partisipan, yang ketiga dokumen, yang keempat materi media, yang kelima budaya material, yang keenam ekspresi berbasis seni, yang ketujuh literatur penelitian terkait, 8 data kuantitatif, dan 9 mengelola data. 9 hal-hal tersebut akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah mewawancarai peserta. Menurut Saldana 2011, studi penelitian kualitatif sebagian besar mengandalkan wawancara dengan partisipan. Metode pengumpulan data adalah cara yang efektif untuk meminta dan mendokumentasikan dengan kata-kata mereka sendiri, perspektif, perasaan, pendapat, nilai, sikap, dan keyakinan individu atau kelompok tentang pengalaman pribadi dan dunia sosial mereka, selain informasi faktual tentang kehidupan mereka. Adapun tahapan dalam mewawancarai peserta, yang pertama adalah mempersiapkan wawancara, yang kedua adalah mendokumentasikan wawancara, yang ketiga adalah melakukan wawancara, dan yang terakhir adalah mentranskripkan wawancara. Yang pertama dilakukan adalah menghubungi peserta peneliti untuk menegosiasikan tanggal wawancara, waktu, dan lokasi, semuanya sesuai dengan keinginan peserta. Mendokumentasikan wawancara dapat dilakukan dengan merekam video wawancara atau mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian. Pada saat melakukan wawancara, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu perbedaan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai atau partisipan, dengan memperhatikan usia, gender, etnis, kelas sosial, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah mentranskripkan wawancara dengan mengubah rekaman audio wawancara menjadi teks tertulis. Proses transkrip adalah proses analisis. Yang kedua, pengamatan partisipan. Pengamatan partisipan adalah tindakan peneliti terhadap tindakan sosial, sedangkan wawancara adalah pengambilan partisipan. Dengan mengamati orang-orang selama rutinitas kehidupan sehari-hari mereka, dapat melengkapi korpus data dengan cara lain untuk mengetahui apa yang kita katakan seseorang peserta kepada kita dalam sebuah wawancara tentang perspektifnya dan apa yang sebenarnya kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, observasi partisipan juga dapat berfungsi sebagai awal untuk mewawancarai mereka yang ingin diajak sebagai partisipan dalam penelitian.
Dalam pengamatan partisipan, hal-hal yang harus diamati yaitu posisionalitas dalam pengamatan partisipan, mengamati kehidupan sosial, situs lapangan, dan menulis catatan lapangan. Yang ketiga, dokumen. Meskipun kehidupan sosial kontemporer memiliki julukan era digital, manusia masih memproduksi dan mengedarkan materi hardcopy dalam jumlah yang luar biasa, bergantung pada lokasi fisik yang dipelajari. Dokumen-dokumen ini berisi teks dan gambar yang mencerminkan dan secara metaforis mewakili ideologi dari penelitian yang dilakukan. Saat melakukan penelitian, simpan salinan dokumen penting atau pindai sebagai bagian dari korpus data Anda untuk referensi dan analisis data di masa mendatang. Yang keempat, materi media. Data materi media dapat menjadi salah satunya fokus dari beberapa studi kualitatif. Misalnya, analisis konten dari kumpulan situs internet, atau hanya salah satu dari beberapa jenis data kualitatif yang dikumpulkan untuk studi yang lebih luas. Misalnya, investigasi tentang bagaimana remaja mengembangkan dan memelihara persahabatan selama tahun-tahun di sekolah menengah pertama. Budaya digital memang melahirkan sumber data baru bagi peneliti kualitatif, seperti situs internet, email, pesan instan atau teks, dialog di ruang obrolan, tweet, blog, vlog, dan bentuk komunikasi media lainnya. Yang kelima, budaya material. Pengamatan partisipan berfokus terutama pada tindakan manusia, reaksi, dan interaksi, namun juga akan mendokumentasikan objek dan artifakta yang ditangani partisipan dan yang mengelilinginya dalam setting lapangan. Diskusi singkat tentang budaya material dijamin untuk memastikan bahwa peneliti tidak mengabaikan komponen penting dan mengungkapkan kehidupan sosial dalam data kualitatif. Semua manusia memiliki atau memanfaatkan benda-benda materi dari berbagai jenis untuk kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan kesenangan. Yang keenam, ekspresi berbasis seni. Produk visual dibuat oleh peserta juga bisa dijadikan sebagai data. Karya seni berupa gambar, kolase, dan media lainnya merupakan perpanjangan dari diri dan etos peserta. Beberapa proyek penelitian telah melaporkan hasil yang sukses dengan peserta yang mendokumentasikan apa yang penting bagi mereka melalui foto atau video dalam kehidupan sehari-hari. Produk visual dapat meningkatkan jenis data lain yang dikumpulkan tentang peserta atau berfungsi sebagai metode pengumpulan data utama ketika peserta tidak dapat berkontribusi atau peneliti tidak dapat mengumpulkan data verbal yang substansi. Yang ketujuh, literatur penelitian terkait. Hal yang harus dilakukan sebelum dan selama studi yaitu mereview literatur terkait di bidang dan topik inquiry. Laporan penelitian yang diterbitkan sebelumnya tidak hanya berguna sebagai dasar dan panduan persiapan, tetapi juga merupakan sumber data potensial untuk mendukung dan meningkatkan analisis data. Terkadang, studi yang sebanding dapat menguatkan temuan Anda sendiri selama kerja lapangan. Merujuk dan mengintegrasikan literatur sesuai kebutuhan atau
basis yang sesuai ke dalam catatan lapangan dan memo analitik serta laporan akhir, memulai hubungan dengan pekerjaan orang lain, menempatkan penelitian sendiri dalam konteks bertingkat. 8. Data kuantitatif. Peneliti kualitatif tidak boleh menghindar dari penelitian dan memasukkan informasi statistik yang relevan dengan penelitian mereka. Hal ini tidak berarti bahwa studi metode campuran harus selalu menjadi norma, tetapi terkadang angka dapat menambah wawasan, tekstur, dan konteks kepenyimpanan data kualitatif dalam sebuah laporan. Kesembilan, mengelola data. Mengelola data harus dilakukan dalam urutan kronologis, seperti mengumpulkan data dalam satu file pengolah yang besar. Beberapa file cadangan termasuk transkrip wawancara terpisah, catatan lapangan terpisah, memo analitik terpisah, dan seterusnya sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, melindungi data secara berhati-hati dengan menyimpan dan mencadangkan file elektronik Anda beberapa kali, menyimpan materi hard copy dengan aman, disimpan dengan salinan cadangan yang disimpan di lokasi terpisah, dan menjaga kerahasiaan data Anda merupakan hal yang harus dilakukan. Analisis data. Menurut Saldana tahun 2011, tujuan dan hasil dari analisis data adalah untuk mengungkapkan kepada orang lain melalui wawasan baru tentang apa yang telah diamati dan ditemukan tentang kondisi manusia. Sebagaimana terdapat variasi genre elemen dan gaya penelitian kualitatif, begitu juga ada berbagai metode yang tersedia untuk analisis data kualitatif. Pilihan analitik paling sering didasarkan pada metode apa yang akan selaras dengan Anda pemilihan genre dan kerangka konseptual apa yang akan menghasilkan hal yang paling memadai atas jawaban dan pertanyaan penelitian Anda, serta apa yang akan mewakili dan menyajikan temuan proyek penelitian Anda. Di dalam analisis data, terdapat 1. Konstruksi pola. Kecenderungan manusia untuk membuat pola mengikuti ke dalam sebuah data analisis kualitatif. Hal ini didasarkan pada beragam transkrip, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan bentuk data lainnya, serta ada kebutuhan naluriah dan tertanam untuk menertibkan koleksi untuk tidak hanya mengatur ulang, tetapi untuk mencari dan membangun pola konstruksi pada penelitian tersebut. Penentuan pola adalah salah satu langkah pertama dalam proses analitik data dan metode yang dijelaskan kemudian dengan cara merekomendasikan untuk melakukannya kepada para peneliti. 2. Kategori konstruksi. Kategori konstruksi adalah upaya terbaik yang digunakan untuk mengelompokkan hal-hal yang paling mirip ke dalam kelompok yang paling cocok. Pengkategorian adalah mengatur dan memesan beragam data dari sebuah penelitian karena berasal dari data yang lebih besar dan kaya makna. Ini adalah sebuah unit yang dapat diperoleh dari beberapa fitur untuk memahami serta mengaitkan antar kategori satu sama lain. 3. Interaksi dan keterkaitan. Tugas lain dari analisis data kualitatif adalah untuk mengeksplorasi cara pola dan kategori guna digunakan dalam berinteraksi dan saling mempengaruhi. Di dalam penelitian kualitatif, tugas lain dari
interaksi dan keterkaitan, yakni menghubungkan antara konstruksi pola dengan kategori konstruksi yang digunakan untuk membangun sebuah penelitian secara metodologis. Keempat, deduktif, induktif, dan penalaran abduktif. Deduktif adalah apa yang biasanya kita tarik dan simpulkan dari fakta dan bukti yang telah ditetapkan. Induktif adalah apa yang kita gali dan kita simpulkan untuk dapat dialihkan dari yang khusus ke umum. Kelima, keintiman data. Keintiman data merupakan analisis yang dipercepat saat penelitian Anda mengambil kepemilikan kognitif atas data Anda. Dengan cara membaca dan membaca ulang kembali korpus data, Anda dapat mendapatkan keakraban yang mendalam dengan isinya dan mulai memperhatikan secara detail hal yang penting serta membuat wawasan baru tentang arti dari data Anda. Kode dan pengodean. Kode berfungsi sebagai cara untuk memetakan, mengklasifikasikan, dan kemudian mengatur ulang setiap data ke dalam kategori darurat untuk analisis lebih lanjut. Ketujuh, memo analitik. Memo analitik adalah potongan pemikiran dari tulisan bebas reflektif, sebuah penjelasan yang menjelaskan tentang interpretasi data Anda. Kedelapan, tema data. Tidak seperti kode yang paling sering berupa kata tunggal atau frasa pendek yang secara simbolis mewakili suatu datum, tema adalah frasa atau kalimat yang diperluas secara merangkum sebuah makna data yang nyata atau tampak dan laten atau mendasari. Kesembilan, konstruksi teori. Tidak semua penelitian melakukan konstruksi teori, bergantung ruang lingkup kajiannya. Tentu saja, menggunakan teori orang lain untuk kerangka konseptual sebagai paduan awal, tetapi itu masalah lain untuk secara persuasif mengartikulasikan bagaimana temuan kami menggeneralisasikan populasi, situs, dan waktu lain. Kesepuluh, ground theory atau teori beralas adalah genre penelitian kualitatif multistage yang kompleks, tetapi merupakan pendekatan yang telah digunakan dalam ribuan studi di banyak disiplin ilmu sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Think display. Ke-11, think display adalah frasa yang diciptakan oleh ahli metodologi Mills and Haberman pada tahun 1994 untuk mendorong peneliti berpikir secara visual saat data dikumpulkan dan dianalisis. Ke-12, kredibilitas dan kepercayaan. Dalam istilah performatif, kredibilitas mungkin mengacu pada kepercayaan dari presentasi aktor atau peneliti. Dalam proyek penelitian kualitatif, perlu menyajikan cerita yang meyakinkan kepada audiens atau pembaca bahwa peneliti telah melakukan dengan benar secara metodologis. Umumnya, kredibilitas digunakan dalam menguji sebuah keabsahan data penelitian yang biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu kredibilitas teman sejawat. Kedua, kredibilitas teori. Ketiga, kredibilitas metodologi. Dan yang keempat, kredibilitas pakar. Keempat, kredibilitas tersebut digunakan untuk menguji apakah data yang kita teliti sudah sesuai baik secara metodologis maupun teoritis. Ke-13, cerdas. Paket perangkat lunak berfungsi sebagai gudang untuk data, baik secara tekstual maupun visual, yang memungkinkan Anda untuk mengkodekannya, dan mereka dapat melakukan fungsi seperti menghitung berapa kali kata atau frasa tertentu muncul dalam korpus data, yang berfungsi sebagai
untuk analisis data dan dapat menampilkan aspek yang dipilih setelah pengkodean, seperti kemungkinan dan keterkaitan. Terima kasih atas partisipasinya bagi teman-teman mahasiswa S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang. Saya, Anto Rizaldi, dan rekan saya, Ade Yusina, mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penulisan PowerPoint maupun dalam dubbing suara, metode pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Sekian penjelasan tentang metode pengumpulan data dan analisis data. Apabila ada hal yang kurang dimengerti, silakan menulis pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.